lah nu kitu we dihukumi cenanya. Nah inilah umat Islam harus sensitif terhadap masalah hukum kan, karena terkait benar dan salah, terkait keselamatan kita dalam bertransaksi. Jika mengacu pada kajian fikih muamalah kontemporer, para ulama ahli fikih muamalah kontemporer setidaknya terbagi pendapatnya menjadi dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwa COD itu hukumnya haram. Bahaya kan namun hukumnya haram gitu. Berarti orang kudu eureun COD-an. Ya. Apa landasan hukum haram COD yang menurut pendapat mengharamkan COD? Lah nu kitu we dihukumi cenanya. Nah inilah umat Islam harus sensitif terhadap masalah hukum kan, karena terkait benar dan salah, terkait keselamatan kita dalam bertransaksi. Jika mengacu pada kajian fikih muamalah kontemporer, para ulama ahli fikih muamalah kontemporer setidaknya terbagi pendapatnya menjadi dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwa COD itu hukumnya haram. Bahaya kan namun hukum haram gitu. Berarti orang kudu eureun COD-an. Ya. Apa landasan hukum haram COD yang menurut pendapat mengharamkan COD? Pendapatnya adalah dalil dari Ibnu Umar. Dalil dari Ibnu Umar, nahan Nabi SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang transaksi kali bil kali. Kali bil kali teh naon, Bu? Terjemahnya utang dengan utang, transaksi utang dengan utang. COD utang dengan utangnya di mana? Menurut pendapat ini COD itu hutang barang dengan hutang uang. Transaksi terjadi hutang barang na engke, uang na engke gitu. Tertunda dengan tertunda. Maka unsur dan kriteria kali bil kali menurut pendapat pertama terpenuhi dalam transaksi COD. Maka COD sama dengan kali bil kali sama dengan haram. Itu menurut pendapat yang pertama. Dengan menggunakan dalil dari Ibnu Umar, nahan Nabi SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang transaksi kali bil kali. Itu pendapat pertama, haram. Maka jika ibu dan bapak mengambil pendapat yang pertama, konsekuensinya eureun COD-an karena haram. Pendapat yang kedua menghukumi COD dengan hukum mubah, boleh-boleh saja. Alhamdulillah cenah anu ngamubahkeun. Tapi kita lihat argumentasinya seperti apa sehingga menghukumi COD mubah. Pertama, argumentasinya adalah bahwa dalil yang digunakan untuk menghakimi COD sama dengan haram adalah dalil yang tadi dari Ibnu Umar, nahan Nabi SAW an bai'il kali bil kali. Ternyata menurut para ahli hadis, hadis ini dihukumi sebagai hadis dhaif karena ada rawi bernama Musa bin Ubaidah. Rawi tersebut dihukumi rawi dhaif. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i, qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, ahlul hadis yuhinuna hadal hadis. Para ahli hadis menghukumi lemah hadis yang tadi. Hadis kali bil kali. Kemudian juga Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, la tahillur riwayah an Musa bin Ubaidah. Tidak halal periwayatan hadis yang diterima dari Musa bin Ubaidah karena rawinya rawi dhaif gitu. Wala a'rafu hadal hadis min ghairihi, kata Imam Ahmad, dan aku tidak tahu ada hadis lain selain dari periwayatan jalur Musa bin Ubaidah. Maka hadis nanti satu jalur dari Musa bin Ubaidah wungkul, sementara Musa bin Ubaidah teh rawi yang dhaif. Maka Ibnu Hajar pun mengambil kesimpulan tentang hadis kali bil kali itu adalah hadis yang dhaif. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis tersebut adalah hadis
dhaif. Maka tadi panduannya, apa yang dapat memalingkan dari hukum asal transaksi? Hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Ada dalil yang menunjukkan keharamannya, ada dalil yang menunjukkan keharamannya, tapi ternyata hadisnya dhaif. Maka pendapat yang kedua, menghukumi COD tetap dalam kerangka hukum mubah karena dalil yang digunakan dari pendapat yang mengharamkan adalah dalil yang dhaif. Imam Asy-Syafi'i mendoifkan, Imam Ahmad juga mendoifkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mendoifkan hadis ini. Maka tetap al-aslu, tetap dalam keasal hukumannya, al-aslu fil COD al-mubah gitu. Asal hukum dalam COD itu mubah menurut pendapat yang kedua. Kemudian pendapat kedua juga berargumen, benarkah kali bil kali, benarkah COD itu sama dengan kali bil kali? Bener ente COD teh sama dengan kali bil kali dalam hadis itu? Karena kali bil kali, transaksi kali bil kali, ijma para ulama, meskipun hadisnya dhaif, tetap bentuk kali bil kalinya diharamkan. Jadi meskipun hadisnya dhaif, tetap transaksi kali bil kali itu diharamkan. Karena nanti kali bil kali itu mengandung goror, kali bil kali itu mengandung esensi riba gitu. Jadi bukan karena dhaifnya hadis, tapi karena mengandung goror dan mengandung riba, transaksi hutang dengan hutang. Jadi pendapat yang kedua, argumentasi yang kedua, mempertanyakan benarkah COD sama dengan kali bil kali. Kita lihat kali bil kali menurut para ulama. Menurut Imam Malik, kali bil kali itu menurut Imam Malik, seseorang bertransaksi dengan si A, katakan bertransaksi dengan si B. Si A bertransaksi barang yang barangnya sendiri belum dia pegang. Jadi kali bil kali teh gitu, sorry Imam Malik. Si A menjual barang kepada si B, tapi barangnya masih tergantung di pihak lain, di gade, di tamut atau di kumaha, pokoknya lagi tidak megang, dan dia tidak ada kepastian untuk bisa diserah terimakan. Dijual kepada si B. Si B pun sama. Si B berniat melakukan pembayaran dengan uang yang masih tergantung di pihak lain. Jadi ada berapa pihak kali bil kali menurut Imam Malik? Ada 4 pihak menurut Imam Malik. Jadi transaksi hutang dengan hutang atau kali bil kali menurut Imam Malik itu 4 pihak yang bertransaksi. Si B menjual barang, si A menjual barang kepada si B, tapi barang si A na masih kena di si C. Si B ge sami, abi mayar tapi duitnya di si D kene gitu. Ya. Bapak belit kan? Apa yang terjadi esensinya? Esensinya mengandung goror. Karena bisa jadi ketika uang itu ada, barangnya belum bisa diserah terimakan, atau ketika barangnya ada, uangnya juga tidak bisa diserah terimakan. Kang, ieu barangna ieu aya tasok, keula da abi duitna can aya. Maka enggak terjadi serah terima. Atau sebaliknya, Pak abi duitna tos aya ieu, keula barangna ge can aya di urang dibatur kene. Itu kali bil kali. Berarti gorornya kuat di sana. Maka dari itu para ulama, meskipun secara hadis dhaif, tapi ijma transaksi kali bil kali itu adalah terlarang. Karena tadi gorornya itu. Apakah COD sama dengan yang tadi? Ari COD 4 pihak tuh. Henteu kan ya? COD sami teh jeung nu tadi. Ieu saya ngajual barang ieu, tapi barangna dibatur keneh. Oh nya ku saya bakal dibayar tapi duitna ge dibatur keneh. Beda dengan COD kan? Karakteristiknya beda dengan COD. COD itu ada kurir mengantarkan kepada kita dan kita pesan sebelumnya, kita pun setelah barang datang kita bayar. Dan itu beda dengan transaksi kali bil kali. Tidak sama kali bil kali dengan COD gitu. Maka dari itu pendapat yang kedua menganggap kurang tepat ketika menyamakan COD dengan kali bil kali. Namun kitu dina COD teh datang kurir, bu mana ieu bayarna 50.000-an, oh ditatangga we abi da gaduh hutangan di ditu gitu.
tagih we kata tangga pan nggak gitu, kita bayar oleh kita gitu langsung. Jadi memang ada beda kriteria, beda karakteristik antara kali bil kali yang dijelaskan oleh Imam Malik dengan skema dan bentuk COD yang hari ini berkembang. Maka pendapat yang kedua menganggap tidak tepat menghukumi haram COD dengan dalil kali bil kali gitu. Karena beda bentuknya. Ijab kabul ada. Dalam setiap transaksi ada ijab kabul. Ketika kurir menyerahkan, kita menyerahkan uang, itu pun dihukumi sebagai ijab kabul. Jadi ijab kabul itu pemahamannya bukan harus dengan kata-kata saya serahkan barang ini, saya terima uangnya. Tapi bisa dengan bil hal, bisa dengan bil isyarah, bisa dengan kata-kata. Jadi nanti banyak bentuk dari ijab kabul ya. Terus kemudian argumentasi yang kedua tentang kali bil kali menurut para ulama terdahulu, kali bil kali juga ada dalam bentuk lain. Bentuk lainnya terjadi dari transaksi salam. Sudah ya pelajaran tentang bai'us salam atau sudah lupa? Bai'us salam itu apa? Jual beli pesanan, PO kalau dalam dunia online, pre-order ya, itu salam. Salam itu bayar dahulu uang di awal, barang datang kemudian sesuai perjanjian, mau sebulan lagi, mau 2 bulan lagi, mau 3 bulan lagi. Contoh misalkan PO mukena untuk lebaran, silahkan transfer, harganya 500.000, itu salam ya. PO pre-order boleh karena ada dalil spesifik dari Nabi tentang kebolehan salam. Hadisnya dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi tiba di Madinah, qadimna al-Madinata, kami tiba di Madinah, hijrah, ketika proses hijrah ke Madinah. Ketika orang Muhajirin hijrah ke Madinah, orang Mekah hijrah ke Madinah, qadimna al-Madinah, kata Ibnu Abbas, ketika kami tiba di Madinah, hum yuslifuna, orang-orang Madinah sudah terbiasa melakukan transaksi salaf teh salam yang tadi. Padahal apa? Pada komoditas kurma, bitamri asanataini wasalas, pada komoditas kurma untuk 2 tahun penyerahan kemudian atau 3 tahun. Jadi salaf mak itu orang Madinah sudah biasa pesen kormana ayeuna, kormana datang 2 tahun atau 3 tahun kemudian ketika panen gitu. Bukan ijon, Pak. Kalau ijon mah kita membeli